Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar surah An-Nasr dan penjelasannya. Langsung saja kita kepada surah An-Nasr. Bagaimana cara membacanya dengan tajwid yang benar? Ayo kita belajar surah An-Nasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ingat ya, tanya sukun dan hanya juga disukunkan. Wal fath idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره. Ingat ya, di sini ada ra sukun dan hanya disukunkan. Wastaghfir. Kemudian sini ada ghain ya. Jadi sukunnya tebal. Wastaghfir. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Kita baca sama-sama sekali lagi ya. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nah, teman-teman semuanya, apa sih asbabun nuzul surah An-Nasr? Ya, surah An-Nasr adalah surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surah At-Taubah. Menurut Ibnu Katsir, ia diturunkan di Mina sewaktu Haji Wada, haji perpisahan ya. Namun ada pula yang berpendapat diturunkan sebelum Fathu Makkah. Asbabun nuzul surah An-Nasr ini terkait dengan dua hal. Pertama, ia mengabarkan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang Arab yang secara keseluruhan atau berbondong-bondong bersama-sama. Yang kedua, ia mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Maka aku mengetahui bahwa hal itu merupakan al-wada, perpisahan, kata Ibnu Umar. Nah, itu tadi asbabun nuzulnya. Sekarang kita ke penjelasan ayat. Ayat pertama, Ibnu Katsir menjelaskan seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fatih yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Makkah atau yang sering disebut dengan Fathu Makkah. Saat itu suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Makkah. Mereka meyakini jika Nabi Muhammad SAW bisa kembali ke Makkah dan mengalahkan kaumnya, ia benar-benar seorang nabi. Redaksi dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan ini didatangkan Allah Subhanahu wa taala, bukan kewenangan manusia. Rasulullah dan para sahabat tidak bisa menentukan hasil perjuangan mereka, namun Allah lah yang mendatangkan pertolongan dan kemenangan. Ayat kedua, setelah Fathu Makkah, penduduk Makkah berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana ya sebagiannya langsung di hadapan Rasulullah SAW. Orang-orang Arab di luar Makkah dan Madinah juga berbondong-bondong masuk Islam.
Selama ini mereka menunggu apakah Rasulullah bisa membebaskan kota Mekah setelah sekian lama diusir dari tanah kelahiran yang di dalamnya ada Baitullah. Luar biasa ya. Nah, ayat ketiga, inilah taujih Rabbani. Saat datang pertolongan Allah dan kemenangan darinya, Rasulullah perintahkan untuk fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbik wastaghfir, bertahmid dan beristighfar. Jadi ada 3 ya, bertasbih, bertahmid dan istighfar. Orang yang beriman tidak boleh sombong dan euforia atas kemenangan ini, tapi harus menyadari bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu kita bertasbih dan bertahmid karena syukur dan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya harus menaikkan diri kepadanya, mensucikannya, bersyukur kepadanya dan selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, Rasulullah mensyukuri nikmat pengampunan Allah ini dengan pengampunan kepada seluruh penduduk Makkah. Beliau memaafkan mereka meskipun dulunya menyakiti hati Rasulullah, bahkan fisik Rasulullah. Saat sebagian sahabat berseru, "Hadza yaumul marhamah." Ini adalah hari pertempuran dan pembalasan. Rasulullah menegur sahabat, "Sahabat, bukan seperti itu. Hadza yaumul marhamah." Ini adalah hari kasih sayang. Jadi maksudnya Rasulullah kembali ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, bukan Rasulullah membalas perilaku kasar mereka, tapi maka Rasulullah membalasnya dengan kasih sayang dan kebaikan. Nah, kita simak video berikut ini ya. La ta'nufu bi Makkah, urfuqu bi ahliha, la tusi'u mu'amalat ahad, man aghlaqa babahu fahuwa amin, wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man Iya, saat penduduk Makkah ketakutan akan dibalas Rasulullah apa tadi? Ya, ternyata beliau memaafkan mereka semua dengan kata, siapa yang masuk Masjidil Haram, ia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya masing-masing, ia akan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, ia aman. Pada saat itu Abu Sufyan sudah memeluk agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, semoga yang sedikit ini bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, khususnya surah An-Nasr ya, yang kaya akan sejarah dan pelajaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.